Selamat datang kembali di Bali G Academy ya. Saya Rismon Hasolan Sianipar akan tetap berjuang bersama kalian seluruh pejuang-pejuang keadilan dan seluruh rekan-rekan setanah air di luar negeri ya. Kita harus bersama-sama untuk tetap menyuarakan ya ketidakadilan ini, tragedi pengadilan sesat ya, agar kelak tidak akan lagi terjadi seperti apa yang dialami oleh Jessica Kumala Wongso ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada dua saksi fakta ya, saksi fakta. Yang pertama bernama Marlon Napitupulu dan yang kedua adalah Hani ya, rekan atau teman dari Jessica Kumala Wongso. Saya dapati kesaksian mereka tentang posisi sedotan ya. Posisi sedotan itu eh, kata mereka berdua ini ya sudah berada di dalam gelas. Oke, bukan lagi masih ada di atas meja ya seperti terjadi pada waktu 17.18.30 ya catat 1780. Apa yang aneh di sini adalah keterangan mereka sangat bersesuaian dengan video hasil rekayasa Christopher Harimanrianto. Nah, ini janggal sekali. Kalau kesaksian kedua saksi fakta tersebut adalah benar, maka Christopher Harimanrianto tidak perlu capek untuk merekayasa video tersebut yang menangkap kejadian ketika Mirna meminum kopi tersebut. Artinya saya menyimpulkan bahwa kesaksian kedua orang ini, ya, Marlon Napitupulu dan Hani, itu adalah kesaksian palsu. Kenapa? Kalau kesaksian mereka benar, maka Christopher Harimanrianto harus mengafirmasi, mempertegas, mengkonfirmasi lewat video yang asli 1920 1080 ya. Seperti kita ketahui ya, setelah sebelumnya saya tunjukkan ya di sini. Oke. Nah, di sini ya saya tunjukkan ya. Kamera 7 ya yang dipakai untuk menganalisa posisi sedotan ya adalah yang menangkap ya. Itu terjadi 17.18.30. Tepat ya, 17.17 di sini itu dipotong oleh Christopher Harimanrianto sampai 18.39 dan dia downscaling. Dia kaburkan kejadian-kejadian yang ada pada rentang waktu tersebut. Sementara yang tidak penting di sini itu dia biarkan seperti sedia kala ya, 1920 1080. Sementara kejadian Mirna ya mengambil gelas dan meminumnya itu sekitar 17.18.30 dan ada di rentang ini file yang sudah direkayasa si Christopher Harimanrianto itu. Lebar menjadi 960, tinggi 576, frame rate-nya juga menjadi 10 supaya gampang untuk mengedit ya. Nah, inilah makanya saya bilang bahwa kesaksian dari kedua saksi fakta tersebut adalah palsu karena sesuai dengan video CCTV yang palsu juga. Gitu ya argumennya. Coba kita dengarkan ya kesaksian dari Marlon Napitupulu ini bersesuaian dengan Hani dan Christopher. Oke, kita dengarkan. Kan dari kopi itu sendiri. Oh begitu ya? Iya. Nah, sementara tadi kita dengar dari pertanyaan sebelumnya, ketika saudara menghantar Iya. minuman koktail atau ada dua minuman ya, Iya. termasuk mineral. Iya. Itu sudah ada saudara lihat di meja itu Iya. kopi. Iya. Itu sudah lengkapkah? Berisi tinggal minum Iya. atau masih gelas bersama es, batu es sama susunya? Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3, ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet Iya. yang sedotan itu? Iya. Bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? Bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas Kopi itu masih utuh. masih utuh, Belum diminum. belum diminum. Iya, jadi Tapi masih sudah ada kopinya ya? Masih standar lah. Masih standar, Pak. Masih Masih standar. standar penyajian, tapi hanya yang berbeda adalah
sedotannya itu udah dilap tapi pembungkus untuk bagian bibirnya masih terbungkus. Masih terbungkus. Ya. Tapi biasanya Iya. itu Nah, inilah kesaksian dari Marlon Napitupulu ya. Jadi kesaksiannya dia ini ya, itu menyesuaikan dengan video hasil rekayasa Christopher Harimanrianto. Padahal ini adalah poin penting di dalam penuntutan dan keputusan dari hakim. Bayangkan, ya, ini orang bersaksi palsu. Bagaimana bisa dia di banyak klien, ya, yang harus dia perhatikan, dia paham betul posisi dari sedotan itu sudah di atas gelas begitu. Jadi ini saya kira digiring oleh kesaksian ini digiring oleh Christopher Harimanrianto begitu loh. Sangat sesuai. Kenapa? Kalau benar sekali lagi, kalau benar kesaksiannya Marlon Napitupulu ini, maka Christopher harus mengamplifikasi, memperkuat ya dan mempertegas dengan cara mempertajam justru kejadian tersebut di meja 54 pada pukul 17.18.30. Tapi faktanya justru dia kaburkan. Christopher justru mengaburkan kejadian tersebut. Berarti kejadian itu tidak pernah ada sedotan itu di atas gelas. Sedotan itu masih sedia kala di atas meja. Inilah poin yang sangat penting untuk diungkapkan ya. Saya sangat yakin tujuan dari Christopher ya merekayasa ya kamera 7 pada pukul 17.18.30 agar menggiring kedua saksi fakta palsu ini gitu loh. Marlon Napitupulu dan Hani ya. Coba berikutnya kita tampilkan Hani itu ya tentang sedotan. Ya, anyway, thank you ya. Lalu dia duduk. Apa itu gelas? Bentuknya gelas atau cangkir atau gelas tinggi segini? Gelas besar, gelas ya, tinggi. Nah, kemudian ada sedotan atau pipet ada di dalam gelas itu? Yang saya alami begitu Mirna duduk, dia langsung mengaduk. Oh, mengaduk dia? Langsung mengaduk, langsung minum. Minum? Iya. Sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas? Di gelas, karena Mirna langsung mengaduk. Mengaduk? Iya. Jadi sambil duduk, dadu-dadu gini sama Mirna? Dalam yang saya alami itu, yang saya lihat, Mirna langsung mengaduk sangat cepat, duduk langsung mengaduk. Iya. Dia langsung minum, langsung minum. Pokoknya dia duduk, dia langsung teguk minum. Setelah minum? Nah, sangat bersesuaian kan dengan Marlon Napitupulu. Ya, itulah. Hani dan Marlon ini dipakai ya oleh Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar untuk memberikan kesaksian sesuai dengan video CCTV yang sudah direkayasa. Ya, kita buktikan lagi bagaimana video CCTV yang sudah direkayasa oleh Christopher Harimanrianto terkait kejadian pukul 17.18.30 sangat bersesuaian dengan orang ini dua ya, saksi palsu ini. Oke, kita putarkan dulu. Ini dia. Kemudian di sini terlihat saya melakukan zooming. Di sini adalah analisa sampai dengan waktu korban meminum kopi. Di sini juga saya bisa menyimpulkan bahwa kopi yang tadi dipindahkan atau yang seperti terlihat gelas kopi adalah kopi. Karena di sini bisa terlihat korban mengambil gelas dan menggeser ke arah korban. Kemudian mulai mengaduk. Kita bisa melihat runutan waktunya. Mengambil kopi 17.18.30, 17.18.31 mulai mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Dengan sedotan yang ada di dalam gelas. Penipuan Christopher Harimanrianto menggunakan video yang sudah direkayasa kamera 7 ya. Ini saya tunjukkan lagi ini. Pukul 17.18.30 maka berada dalam rentang video yang sudah direkayasa. Maka apapun kesaksian
yang sesuai dengan video yang sudah direkayasa, yang diutarakan oleh Marlon Napitupulu dan Hani itu adalah palsu. Karena sesuai dengan kepalsuan informasi dari Christopher Hariman Rianto. Ini poin penting, karena disinilah entry bahwa Jessica memasukkan sesuatu lewat sedotan. Gitu, dalam keputusan maupun penuntutan jaksa. Keterlaluan kalian. Marlon, Napitupulu, dan Hani. Bertobatlah kalian. Kalau kalian tidak ingat, ya, bilang saja tidak ingat, gitu loh. Jangan memberikan kesaksian palsu sesuai dengan keinginan Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar, gitu loh. Kalau kesaksian, sekali lagi saya bilang, kalau kesaksian kalian benar, apa adanya, bahwa pengaduk itu sedotan sudah ada di atas gelas, di dalam gelas, maka harusnya kesaksian kalian itu harus dipertegas, dipertajam, ya, diafirmasi, dikonfirmasi dengan video yang bukan direkayasa. Gitu. Ini menyimpulkan bahwa kesaksian kalian berdua adalah palsu karena sesuai dengan video palsu yang diciptakan, yang direkayasa oleh Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Kalau kalian dengar video ini, Hani dan Marlon Napitupulu, bertobatlah kalian, maju ke depan, bahwa mengakulah kalian bahwa kalian dulu telah digiring oleh kedua orang penipu dan perekayasa ini, dan ini akan terus kalian gitu menjadi beban bagi hidup kalian. Bagaimana kesaksian palsu kalian ini sesuai dengan video yang sudah direkayasa itu mempertegas, meyakinkan hakim bahwa Jessica menaruh racun lewat sedotan tersebut, gitu. Ya, jadi saya juga kali ini tetap saja memberikan pesan ya kepada para jaksa semua di sini, ya, para jaksa semua di sini, ya, ini semua kalian bertobatlah kalian, mengaku salah kalian bahwa kalian telah menggunakan video rekayasa Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Tidak ada lagi alasan bagi kalian untuk menghindar. Semua fakta semakin saya korek, semakin saya gali, semakin meyakinkan saya bahwa kalian menuntut orang dengan video yang sudah direkayasa. Kalian harus mengaku bersalah, katakan kepada bos kalian, Jaksa Agung, mengaku salah kalian. Apapun resikonya bagi karir kalian, itu tidak penting dibandingkan dengan kesengsaraan Jessica di penjara yang sudah 8 tahun ini akibat penuntutan berdasarkan video yang sudah direkayasa. Dan ajak itu ketiga hakim tersebut untuk konferensi pers, minta maaf bahwa kalian telah menuntut berdasarkan video yang sudah direkayasa dan kesaksian-kesaksian fakta yang palsu karena bersesuaian dengan video palsu juga. Kalau kesaksian mereka benar, maka videonya harus benar juga. Dipertegas. Gitu. Tidak perlu digiring. Kenapa? Di dalam Project Innocence Project di Amerika pun, ya, yang 5% itu wrongly convicted. Kenapa terjadi wrongly convicted? Itu karena kesaksian palsu dari saksi fakta. Kalian baca itu. 5%, 4-6% adalah wrongly convicted di Amerika. Dan itu kebanyakan disebabkan oleh saksi fakta yang palsu. Nah, kedua saksi palsu ini, itu juga harus ditangkap sebenarnya. Bagaimana kesaksian mereka bersesuaian dengan video yang sudah direkayasa? Kalau benar, harusnya Christopher menampilkan apa adanya, 1920, 1080, sehingga mempertegas, ya,
menegaskan bahwa apa yang diungkapkan Marlon Navitupulu dan Hani itu benar apa adanya. Bukan dipertegas justru oleh video yang sudah direkayasa oleh Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Oke, para jaksa, kalau kalian masih menjadi manusia dan masih punya nurani, berbuatlah satu kali ini. Minta maaf. Ajak itu Binsar Gultom, Hutapea, Partahi, Hutapea, dan Kisworo. Benahi ini, karena kalau kalian yang mengaku salah, maka urusan ini akan lebih gampang daripada pengacara yang mengajukan PK dan PK dan PK terus. Kalau kalian benar tidak terlibat dalam sekongkolan video rekayasa ini, ya kalian hakim dan jaksa, maka kalian harus menuntut kedua orang tersebut, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Supaya ini pelajaran bagi peradilan ke depan. Kalian memberikan pelajaran, diingat. Sehingga diingat di sejarah, di buku hukum, di fakultas hukum nanti akan diingat ini, tragedi ini. Supaya tidak akan ada lagi, diulangi lagi di Indonesia ini. Terutama Pak Jaksa Ketua Ardhito Muardi, saya lihat Anda masih ada hati nuraninya. Ayolah Pak, kita pernah dulu bincang-bincang di belakang pengadilan. Saya lihat Anda orang baik. Ayo Pak Ardhito Muardi, benahi ini. Kalian sudah menuntut berdasarkan CCTV yang sudah direkayasa. Kalau Anda masih tidak yakin, di mana kita ketemu? Oke, sekian dulu ya dari saya. Semoga ini sebagai pelajaran kita ya, bahwa tragedi pengadilan sesat di Republik ini bisa dilakukan lewat manipulasi rekayasa digital seperti yang dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, bahkan menggiring saksi fakta agar sesuai dengan video palsu tersebut, video rekayasa tersebut. Oke, kita tetap semangat. Semoga video ini berguna bagi kita semua, untuk rekan-rekan seperjuangan di seluruh Indonesia dan rekan-rekan di luar negeri. Oke, terima kasih. Salam dari kami di Kota Balige, di tepian Danau Toba. Horas!